Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai market update dan saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman perhatikan. Oke, sebelum video ini dimulai, tolong bantu channel Republik Investor, di subscribe, di like, di share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat, oke, saya ganti dulu mengenai kondisi indeksnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat pergerakan dari ISG saham gabungan hari ini, itu bergerak di level, teman-teman bisa lihat di level 5.759 dan high price-nya 5.805 dan closing-nya itu di 5.763, di mana support terdekat yang bisa dibilang support kuat dari ISG itu ada di moving average 200-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di sini ada di level 5.720. 5.721. Saya berharap itu menjadi support yang kuat untuk pergerakan dari ISG. Dan resisten terdekatnya adalah tadi sempat ke angka 5.800, tapi tidak berhasil untuk closing di sana. Tapi saya berharap pergerakan ISG selama sepekan akan menguat di level 5.800 atau bahkan mencoba ke area resisten berikutnya itu ada di level 5.900. Kenapa saya coba sangat yakin? Karena kalau misalnya melihat kondisi beberapa saham yang market cap-nya besar, saham-saham blue chip notabene sudah mulai diakumulasi hari ini. Nah, terus kalau misalnya kita lihat asing hari ini, asing sudah melakukan net buy sebesar 388 miliar. Nah, regional Asianya gimana? Regional Asianya itu pergerakannya sangat mix. Kenapa saya bilang sangat mix? Karena beberapa ada yang naik, ada juga yang turun. Katakanlah Nikkei mengalami naik 0,17, Hang Seng mengalami minus 0,16, Shanghai mengalami plus 0,31, sedangkan Singapura mengalami plus 0,18. Jadi bisa dibilang bervariasi. Nah, untuk Dow Food-nya ketika misalnya saya melakukan rekaman malam ini, Dow Food-nya mengalami penguatan 0,42. Nah, bagaimana pergerakan dari bursa komoditasnya? Kita akan coba cek bareng-bareng. Nah, teman-teman bisa cek juga nih, kita cek bareng. Untuk nikelnya naik 1,4%, jadi di level 16.972, dan saya berharap akan lanjut ke area positifnya, break di 17.000 atau bahkan ke angka 18.000 lagi. Jadi itu akan membuat sentimen positif untuk saham-saham nikel. Nah, kita ngeliat komoditasnya dulu, jadi teman-teman bisa sembari cek juga. Nah, crude oil-nya plus 1,67%, Brent oil-nya plus 1,54%. Nah, bagaimana kondisi dari batu baranya nih? Oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat batu baranya sudah naik di 104, naik lebih dari 4%. Jadi bisa dibilang sebenarnya komoditas juga lagi sangat diuntungkan. Jadi oke, kita coba akan balik lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, saya akan coba balik lagi kondisi dari ISG. Nah, ISG saya berharap tadi saya akan sangat berharap ISG akan kembali menguat ke resisten terdekatnya di level 5.800 dan resistennya di kedua di level 5.900. Nah, sama apa aja sih yang banyak dilakukan net buy oleh asing? Tadi saya bilang kan sudah banyak saham-saham yang market cap-nya besar, pendorong IHSG sudah mulai di net buy asing. Nah, itu ada BBRI, teman-teman bisa cek, saya ganti dulu value-nya. Ada BBRI, ada Arto, ada BBCA, ada Tepik, ada Unilever. Nah, ini beberapa saham yang notabene sebagai penggerak dari IHSG sudah banyak asing melakukan net buy. Jadi teman-teman bisa coba lirik saham-saham ini. Nah, saham rekomendasi saya untuk selama sepekan ke depan yang pertama itu ada saham BBRI. Jadi teman-teman bisa cek saham BBRI, sorry. Nah, teman-teman bisa lihat candle-nya bisa dibilang sangat powerful, jadi bisa dibilang hampir sangat powerful. Kenapa? Karena high price-nya 4.060 dan closing-nya 4.040. Dia naik 3,86% untuk hari ini, dan teman-teman bisa lihat berhasil candle-nya ditutup di atas moving average 200-nya dan hampir break moving average 5-nya. Jadi saya sangat berharap saham BBRI secara teknikal bisa ke resisten terdekatnya di 4140 dan resisten keduanya ada di 4280. Jadi kalau misalnya teman-teman katakanlah yang tipikalnya medium term bisa katakanlah stop loss 2-3%, tapi yang lebih santai untuk katakanlah lebih lama lagi ya bisa lebih sabar lagi sembari melihat area
bisa dibilang melihat posisi dari demand and supply-nya lagi. Kalau misalnya memang masih oke, ya di hold aja untuk saham BBRI. Toh asing sudah banyak melakukan net buy di saham ini. Nah, yang kedua rekomendasi saya untuk saham Tebik. Nah, jadi kalau misalnya teman lihat tadi Tebik sudah melakukan asing sudah melakukan net buy dan closing hari ini naik 2,44% di level 2.520. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat resisten terdekatnya untuk Tebik itu ada di level 2.600, nyentuh moving average 5-nya, dan di resisten keduanya, di resisten klasiknya ada di level 2.700. Jadi stop loss kembali lagi 2-3% dari area teman-teman beli itu untuk saham Tebik. Nah, terus ada saham yang notabene untuk besok, saham yang bisa dibilang untuk teman-teman copet atau fast trade, itu ada saham MLPL, di mana MLPL besok akan menyampaikan public expose-nya. Jadi kita akan melihat publik apa yang akan disampaikan oleh saham MLPL, yang di mana kita ketahui bahwa teknologi grup teknologi Lipo ini kabarnya kan Gojek ada sahamnya, membeli sahamnya sebesar 4%, dan ada stakeholder juga yang lain, Ruang Guru dan sebagainya. Makanya kita akan lihat dia akan menyampaikan informasi apa sih terkait keterbukaan informasinya dari MLPL tersebut. Jadi teman-teman bisa untuk sell on strength di level 500, atau bahkan bisa lebih sedikit lagi dikecilkan atau lebih dinaikkan lagi tergantung dari demand-nya besok nanti akan seperti apa. Volatilitasnya pasti saham MLPL sangat tinggi, jadi tolong stop loss-nya juga diperketat 2-3% dari area teman-teman melakukan beli untuk di saham MLPL. Nah, yang kedua ada PNBS, saham fast trade dari saya. Kenapa saya merekomendasikan PNBS? Karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, ini pin bar low-nya sangat besar. Kenapa? Karena dia tadi sempat auto reject bawah, dan menjelang closing ada demand yang sangat kuat, bahkan sampai high price-nya di level 121 dan closing-nya di level 116. Dan candle ini berhasil ditutup di atas moving average 60-nya, dan hampir katakanlah menyentuh moving average 5-nya untuk saham PNBS. Nah, kalau misalnya dibilang target resisten terdekatnya untuk di berapa, saham ini volatilitasnya sangat tinggi, jadi 2-3% teman-teman bisa stop loss, 2-3% juga teman-teman bisa melakukan take profit di sana. Tapi kalau misalnya lebih sabar lagi, teman-teman ketika misalnya masih melihat demand-nya bisa di hold sampai area resisten di moving average 20-nya itu ada di level 140. Jadi itu saham-saham pilihan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.